Selanjutnya yaitu teori kognitif. Kognitif merupakan proses mental yang mengantarai setiap peristiwa yang terjadi di luar diri seseorang dengan yang terjadi di dalam dirinya. Kognitif itu merupakan pengetahuan yang dimiliki seseorang, sehingga kognitif ini memiliki struktur. Struktur itu berfungsi untuk mengorganisasikan atribut-atribut yang dimiliki individu dan digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan suatu objek dengan kejadian. Struktur kognitif ini sangat berperan dalam proses pembelajaran, persepsi, dan proses psikologis lainnya. Zajong mencoba mengidentifikasi struktur kognitif sebagai berikut. Yang pertama itu ada diferensiasi. Diferensiasi ini mengacu pada jumlah kata konsep yang dimiliki dalam struktur kognitif. Dengan kemampuan kata yang dimiliki pada struktur kognitif, maka seseorang itu dapat melakukan diferensiasi. Contohnya nih, saat kita membedakan pensil dengan pensil warna, kita tuh bakal berpikir kapan sih kedua benda tersebut itu bakal kita gunakan. Jadi kalau misalnya kita tuh bisa memilih di antara satu dari dua benda tersebut, maka kita tuh telah menggunakan fungsi diferensial pada struktur kognitif yang dimiliki. Yang kedua itu ada kompleksitas. Kompleksitas ini dia tuh mengacu pada tindakan interrelasi yang terdapat pada suatu subjek. Jadi suatu objek dalam satu kategori yang kita amati dapat dilihat interrelasi antara elemen-elemennya. Nah, contohnya nih, kita tuh melihat sistem pencernaan manusia. Di sistem pencernaan manusia itu ada elemen-elemennya, contohnya mulut, lambung, usus, dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian kita tuh dapat melihat kompleksnya tuh sistem pencernaan manusia. Yang ketiga itu ada unity. Unity itu adalah melihat bagaimana hubungan atribut-atribut pada benda yang saling ketergantungan satu sama lainnya dan memperlihatkan pengorganisasiannya itu sebagai suatu kesatuan. Jadi elemen-elemen tersebut itu terlihat menyatu karena adanya kesamaan. Nah, contohnya nih, kita melihat suatu taman yang asri. Pemaknaan taman yang asri itu seperti apa? Nah, seperti memiliki rumput, bunganya warna-warni dan indah, terus tanamannya memiliki daun yang indah. Nah, jadi pemaknaan taman yang asri itu elemen-elemennya itu saling ketergantungan satu sama lain. Jadi kita tuh dapat atau bisa melihat hubungan antara elemen tersebut dan bagaimana mereka bergantung satu sama lain. Nah, selanjutnya itu ada homogenitas. Homogenitas itu dia tuh merupakan gambaran dari elemen yang sama atau sejenis, sehingga dapat dilihat sebagai objek yang homogen. Hal ini dapat dilakukan oleh struktur kognitif yang melihat adanya atribut yang sama dan satu dengan yang lainnya dan mempunyai hubungan. Contohnya nih, ketika kita melihat sekelompok pelajar, kita dapat melihat atribut yang diperlihatkan anak sekolah. Seperti misalnya anak SMA itu dia menggunakan seragam putih abu-abu, sedangkan anak SD itu menggunakan seragam putih merah gitu. Nah, selanjutnya itu ada segmentasi. Jadi, segmentasi ini merupakan atribut pada objek sehingga mensegmentasi atau kita tuh bisa memilah-milah objek tersebut dan dapat dipahami. Seperti yang kita ketahui, segmentasi itu kan mencirikan lapisan-lapisan dan memilah antara satu dengan lainnya. Contohnya nih, segmentasi pasar. Ada pasar yang khusus menjual pakaian mahal, ada juga pasar yang menjual pakaian yang lebih murah. Nah, antar elemen tersebut dapat terlihat pemisahannya dengan jelas. Adanya pemisahan tersebut memudahkan kita dalam menentukan target pemasarannya. Nah, selanjutnya yaitu nilai. Nilai merupakan objek akan memiliki arti tertentu bagi seseorang. Nilai itu kan merupakan elemen yang turut menentukan dalam pemberian makna bagi seseorang mengenai objeknya. Jadi nilai itu sebenarnya tuh bukan soal hanya harga aja ya, tapi tuh dia tuh bisa merupakan makna tertentu bagi seseorang. Nih, contohnya nih, ketika kita diberikan kado ulang tahun dari seseorang, kita tuh nggak melihat harganya berapa yang dikasih mereka tuh, tapi kita tuh menilai perhatian mereka itu dalam memberikan hadiah kepada kita. Dalam teori kognitif sendiri, dia itu juga mengenal stimulus dan respon. Namun, ada yang membedakan teori kognitif dengan stimulus respon. Apa sih yang membedakannya? Yaitu, dalam kajian kognitif, dia itu menjelaskan tentang pemberian arti.
Pemberian arti itu merupakan konsep sentral dalam teori kognitif dan memainkan peran dalam menjelaskan secara teoritis mengenai proses psikologis yang kompleks. Pada proses belajar, pemberian arti melekat pada simbol-simbol. Setiap proses belajar berlangsung, terjadi proses pemberian arti yang memberikan isi baru pada struktur kognitif. Pemberian arti merupakan suatu proses kategorisasi yang menjadi dasar dalam persepsi. Persepsi dalam psikologi lingkungan itu merupakan konsep yang sangat penting. Hal ini dikarenakan bahwa setiap interaksi manusia dengan lingkungan, maka proses persepsilah yang menjadi awal dari perilaku itu terjadi. Oleh karena itu, persepsi seringkali digunakan untuk mengkaji masalah lingkungan, seperti persepsi masyarakat urban mengenai mall dan fenomena mall bagi masyarakat urban. Keberadaan banyak mall itu menciri-cirikan kota yang sakit, karena sebagai ruang publik, kota tersebut tidak memenuhi tujuan sosial dan lingkungan. Seperti ibu kota Jakarta, jumlah mall yang telah melebihi batas ideal dari jumlah penduduknya. Kota Jakarta sendiri sudah memiliki 80 bangunan mall. Mall telah menjadi sebuah fenomena karena telah memenuhi lifestyle dari masyarakat urban, namun sekaligus menghabiskan ruang publik hijau serta kawasan resapan air. Persepsi terjadi dalam komponen kognitif, tetapi di dalam proses persepsi itu bisa saja terjadi perbedaan makna antara satu orang dengan orang yang lainnya. Hal ini dimungkinkan karena adanya kerusakan dalam proses penginderaan seseorang, sehingga seseorang tersebut tidak dapat mengidentifikasikan objek distal dengan baik. Tetapi dapat terjadi perbedaan antara makna satu dengan yang lainnya itu karena faktor fungsi psikologis yang berperan adalah berbeda. Dengan demikian, ada ahli yang membahas persepsi sebagai proses yang relatif dangkal. Dangkal yang dimaksudkan di sini itu dapat saja dalam waktu yang berbeda, persepsi tentang objek yang sama memiliki arti yang berbeda. Sebagai contoh, spidol itu kan dimaknakan untuk menulis ya di papan tulis. Tetapi ketika mengajar, ada murid yang berbicara dengan temannya dan tidak memperhatikan guru yang sedang menerangkan, maka guru itu marah dan melemparkan murid tersebut dengan spidol. Dalam hal ini, spidol dapat dimaknakan sebagai alat tulis untuk menulis di papan tulis, tetapi di sisi lain juga dapat digunakan sebagai benda yang dapat dilemparkan kepada murid agar mau memperhatikan guru yang sedang mengajar. Dengan demikian, satu benda oleh satu orang dalam waktu yang berbeda dapat dimaknakan secara berbeda.